cuma intake aja. Jadi kalian yang setting karbu tolong sebelum kalian pusing-pusing setting karbu, perhatikan dulu intake manifolnya ya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back Wilujeng Sumping di channel Asep NFS. Kali ini saya mau bahas perkarbuan lagi cuy, karena banyak yang nanyain ya. Sekarang saya mau bahas tentang intake manifold ini. Saya ada dua intake manifold yang keduanya berbeda ya. Nanti akan saya bahas yang satunya, sekarang yang ini dulu. Ini banyak yang nanyain ya, ini adalah intake manifold merek ES2. Dulu beli di Shopee, harganya kurang lebih 100.000 kalau nggak salah. Ini ada ukuran-ukurannya ya, khusus dari ukuran 28 sampai ke nggak tahu keberapa. Ini saya beli dulu untuk PWK 30 cuy. Jadi dalamnya saya remer lagi atau cording lagi supaya pas dengan diameter ini yang sekarang pakai karbu 34. Nah kalau yang S2 ini dia tegak lurus ya, hampir mirip-mirip dengan intake manifold standar. Jadi saya nggak perlu setting-setting pelampung cuy. Makanya ini di dalam PWK ini saya pelampungnya pakai pelampung PE yang fix, yang nggak bisa disetting cuy. Kalau pelampung PE itu lebih mudah dicari. Kalau ininya intake-nya tegak lurus, kita nggak perlu pusing setting pelampung. Itu kelebihan yang manifold kayak gini cuy. Nah sekarang saya mau bongkar, kita lihat dalamnya kayak apa ya. Siapa tahu kalian penasaran karena banyak banget yang nanyain cuy ya. Nah ini sebelum saya copot-copot, kita lihat dulu ya. Nah yang maksud saya nabrak itu pertemuan antara si manifold ini ya dengan dalam karbu itu tuh di dalam. Ada bekas di porting atau di remer ya di dalamnya tuh, itu supaya nggak nabrak yang. Nah ini intake manifold yang satunya lagi, ini model biasa ya, lurus seperti ini. Kalau dipasang itu akan kayak intake down wrap. Nanti saya akan coba pasang ya. Sudah lama saya nggak pakai intake yang ini cuy. Ini intake ini sudah disesuaikan banget dengan diameter dalam si karbunya cuy. Pokoknya sekelilingnya ya, dari bawah sampai ke bawah lagi. Nah walaupun untuk nempel ke intake-nya dia ke lubang port in-nya dia tetap mengecil ya. Tapi karena mengecilnya enggak tiba-tiba cuy, enggak nabrak. Jadi kalau kayak yang tadi yang ini, saya pasang ya yang ini nih. Misal kita buka dulu lah. Nah yang ini ya, nih kan kayak gini si intake-nya. Nah biasanya kita ketika pasang atau ganti intake yang kayak gini itu, atau intake-nya kecil ya, ini dalamnya berarti kan lebih kecil dibanding dengan diameter dalam si karbunya cuy. Jadi ketika ini uap bensin dari karbu masuk ke menuju port kan lewat dulu ini ya. Nah dia otomatis bakal nabrak pinggiran-pinggiran yang ini cuy. Di sini nabrak. Bayangin kalau si uap bensin yang sedikit itu nabrak terus menerus, lama-lama dia akan ketahan di sini ya. Jadi itu yang menyebabkan bensin menggenang di intake cuy. Kayak kemarin ya, contohnya sudah saya liatin, jadi di bagian sana itu jadi basah. Ini penyebab utamanya, selain yang paling umum adalah cup bocor ya. Ini adalah penyebab lainnya. Kita setelah beli harus diperhatikan lagi ya. Ini kayak saya ini untuk PE30, karena saya pakai PE34 jadi ya saya remer lagi supaya tidak nabrak cuy. Ini sebenarnya belum selesai, harus di remer lagi, harus di porting lagi supaya nggak nabrak si aliran karbunya. Tapi ntar dulu ya, nanti saya mau coba dulu pasang yang ini biar kalian tahu perbedaannya posisi ketika pakai intake yang ini cuy. Ini udah saya setting pas ya, walaupun ininya mengecil. Nah ini posisi setelah terpasang ya intake yang tadi, yang down drive. Jadi dia ngikutin miringnya mesin cuy. Kayak gini, ini down drive yang full karet ya. Ada juga down drive yang modelnya kayak si ES2 tadi. Jadi karet sama dalamnya itu misah cuy. Nah itu yang banyak dipakai untuk motor-motor perubahan ya.
karena diameter dalamnya itu bisa disesuaikan dengan port in-nya langsung, nggak kayak si karet ini. Nah, kalian bisa bayangkan kan posisi bensin di mangkuknya kayak apa. Jadi dia lurus aja gini nih. Kalau kita kebanyakan otomatis dia kan bakal banjir. Kalau terlalu sedikit ketika RPM tingginya bakal kekurangan bensin. Jadi benar-benar harus pas cuy settingan si pelampungnya. Gitu aja sih kekurangannya pakai intake ini. Dan satu lagi dulu juga sudah pernah saya jelaskan ini. Kalau mau setting jarumnya ini nggak bisa langsung ditodong ya, harus dibuka dulu si karbunya. Karena ini kalau dibuka langsung kehalang sama rangka ini cuy. Sesuai dulu penjelasan saya. Nah gimana bang kalau dicoba dihidupkan? Ya tinggal dicoba. Nah, bener kan motor jadi enggak langsam cuy. Jadi kayak kebasahan gitu. Ketika saya tadi pakai intake yang itu ya, yang ES2. Kemudian sekarang pakai intake yang ini cuy. Jadi tanpa rubah settingan pelampung, dia otomatis bakal agak basah ya. Ini settingan karbu nggak saya rubah sama sekali ya, masih settingan yang kemarin. Cup juga tetap tertutup paten. Nah itu bedanya ya, ketika pakai karbu yang intake yang itu, ini bisa ngelangsam terus settingannya enak. Ketika ganti intake yang ini otomatis jadi basah kayak tadi cuy, jadi susah ngelangsam. Coba kita paksa setting langsam ya. Coba. Saya coba setting langsam, hasilnya agak putus-putus sih, nggak mulus nyambung kayak langsam standar ya waktu pakai intake yang itu. Ini cuma intake aja, jadi kalian yang setting karbu tolong sebelum kalian pusing-pusing nyeting karbu, perhatikan dulu intake manifold ya, pastikan diameter dalamnya sesuai dengan diameter dalam karbu, kemudian sesuai juga dengan diameter port sin yang di headnya. Terus kalau posisinya kayak gini, kalian sesuaikan lagi settingan si pelampungnya ya. Ini kalau nggak disetting lagi pelampungnya, pasti kayak punya saya ini cuy, jadi kayak gini. Tapi ada kelebihannya memang ketika saya matiin dulu lah. Ketika pakai intake ini pasti bakal lebih enak di akselerasi cuy, soalnya dia pendek banget ya. Lihat tuh, karbu bisa kelihatan hampir nempel langsung ke head cylinder cuy. Jadi perjalanan bensin lebih singkat, mempersingkat waktu nyampe ke ruang bakar ya, ada pengaruhnya lah sedikit. Tapi ya kayak gitu ya, bisa terlihat perbedaannya manifold yang kayak gini yang miring sama manifold yang datar kayak itu. Kalau untuk sehari-hari saya jamin lebih enak intake manifold yang tegak lurus. Yang itu ya, yang kemarin saya pakai. Kalau pakai intake manifold yang sekarang ini yang down draft, kalau untuk harian saya kurang rekomendasiin deh, soalnya ya karena posisi dan lain-lainnya pokoknya sudah saya jelaskan ya. Sekian mungkin video kali ini, mudah-mudahan kebayang sama kalian ya, sudah cukup jelas. Contoh yang pakai manifold yang itu ada di video yang sebelumnya, kalian lihat aja, langsamnya normal standar pokoknya waktu pakai manifold yang itu.
pas ganti yang ini langsung ngecet cuy. Udah ya, kebayang ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Dadah.